Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsosnar Subianto dari Administrasi Publik Angkatan 2020. Pada video kali ini mencakup pembahasan tentang manajemen perubahan, bab 3 dan bab 4. Bab 3, perubahan organisasi. Poin A, substansi perubahan dalam organisasi. Perubahan adalah kebutuhan manusia, baik perubahan yang datangnya dengan cepat atau juga lambat. Dalam konteks kehidupan manusia tidak dapat hidup secara sendiri. Manusia dituntut memiliki fitrah untuk tidak hidup berkelompok. Oleh karena itu, manusia akan lebih sempurna hidupnya jika dalam kelompok atau organisasi. Aksiomatik sosiologis menyatakan bahwa manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Dalam konteks kehidupan sosial, di mana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, manusia membentuk kehidupan secara organisasional sehingga memudahkannya melakukan interaksi yang bersifat timbal balik sehingga memungkinkan memiliki kesamaan dalam mencapai tujuan. Dengan adanya tujuan bersama tersebut, maka muncullah keinginan untuk setiap saat melakukan pembaruan dan perubahan sehingga secara efektif memenuhi kebutuhan masing-masing. Organisasi, bagaimanapun, tidak mungkin tidak akan melakukan perubahan. Perubahan bagi organisasi, di mana manusia yang berada di dalam lingkupan manusia tersebutlah yang menginginkan terjadinya perubahan dalam organisasi, sehingga organisasi melalui kesepakatan bersama anggota-anggota dapat mencapai tujuan tersebut. Perubahan dalam organisasi bukan semata hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi justru yang lebih berkepentingan dalam manusia yang ada dalam organisasi. Tujuan dan sasaran perubahan secara organisasional. Perubahan dilakukan adalah untuk mengatasi krisis yang akan dihadapi organisasi, terutama krisis pada masa yang akan datang. Krisis dalam organisasi biasanya terjadi disebabkan karena kurangnya adaptif organisasi menghadapi berbagai perubahan, baik perubahan individual, jajaran organisasi, krisis internal organisasi, maupun krisis yang disebabkan faktor eksternal organisasi. Krisis seharusnya tidak harus diartikan hanya berakibat negatif pada organisasi, terutama organisasi yang akan melakukan perubahan. C. Tahapan dalam melakukan perubahan. Tahapan dalam melakukan perubahan adalah bersifat krusial. Dikatakan demikian karena perubahan harus dilakukan dengan cara yang sistematik agar perubahan tersebut berlangsung secara efektif. Perubahan dapat dilakukan secara parsial dan dapat juga dilakukan secara holistik, atau yang disebut juga dengan perubahan sistematik. Menawarkan dua pola perubahan yang disebutnya dengan perubahan sistematik, yaitu sebagai berikut. D. Tantangan dan perawanan dalam melakukan perubahan. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang dianggap tidak dapat dipertahankan karena mengurangi daya gerak sehingga membatasi akselerasi organisasi menghadapi situasi masa yang akan datang. Perubahan merupakan sifat dasar manusia dan lingkungan. Sifat dasar ini bersifat imperatif dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok yang terlihat dalam komunitas maupun organisasi. Strategi mengatasi perlawanan perubahan organisasi. Penerapan strategi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengatasi adanya perlawanan tersebut harus dikenali lebih dahulu faktor atau aspek yang menyebabkan mereka melakukan perlawanan. Perubahan yang dilakukan dapat dilakukan melalui perubahan manusianya maupun perannya. Kedua, harus diintegrasikan ke dalam organisasi dan jangan sampai menjadi sesuatu yang asing bagi organisasi. Bab 4. Organisasi pembelajaran dalam konteks pengembangan organisasi. Poin A. Substansi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha yang direncanakan yang dimulai oleh para ahli proses untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan keterampilan diagnostiknya, kemampuan penguasaannya, strategi hubungannya dalam membentuk sistem-sistem sementara atau setengah tetap, dan persamaan budaya. Pengembangan organisasi merupakan kegiatan terencana tanpa adanya perencanaan yang tersusun secara sistematis yang sifatnya bertahap. Rencana pengembangan organisasi sulit tercapai menurut yang diinginkan. Perencanaan pengembangan organisasi semakin berhasil jika melibatkan